ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. Hadis rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat zuhur Masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, siang hari ini kita sudah memasuki tanggal 19 Sya'ban tahun 1447 Hijriah. Artinya lebih kurang 11 hari lagi kita umat Islam insyaallah akan kembali bertemu dengan Ramadan 1447 Hijriah. Bulan Ramadan adalah bulan yang paripurna, bulan yang istimewa. Banyak keistimewaan yang disediakan Allah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh barokah. Ramadan juga disebut dengan Syahrul Ibadah, bulan ibadah, bulan dilipat gandakannya pahala ibadah. Ramadan juga disebut dengan Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan dosa. Ramadan juga disebut dengan Syahrul Rahmah, bulan rahmat, bulan kasih sayang. Di mana pada bulan itu Allah menjanjikan kita selama 1 bulan itu merintis jalan untuk menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi selama 1 bulan itu Allah melalui ibadah puasa, melalui amalia Ramadan yang kita kerjakan, Allah hendak menjadikan kita manusia yang bertakwa kepadanya. Tapi pertanyaannya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, apakah setiap orang yang berpuasa di bulan Ramadan esok akan menjadi orang yang bertakwa? Apakah orang-orang yang ikut sholat tarawih selama 1 bulan di bulan Ramadan itu nanti sukses jadi orang bertakwa? Atau orang-orang yang melakukan serangkaian amalia Ramadan selama 1 bulan itu akan jadi orang bertakwa? Jawabnya tidak.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i tadi dan Ibnu Majah, Rasulullah tekankan, kam min sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'atash. Alangkah banyak orang berpuasa, kata Nabi, di bulan Ramadan, dia tidak dapat pahala dari puasa yang dia kerjakan kecuali rasa lapar dan haus. Dia gagal jadi orang bertakwa. Kenapa? Kenapa orang banyak gagal? Ketika Ramadan itu usai, dia gagal jadi orang yang bertakwa. Kenapa? Jawabnya adalah tidak melakukan persiapan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, setidak-tidaknya Bapak Ibu, sebelum Ramadan itu datang ada 4 persiapan yang mesti kita lakukan. Tidak bisa tidak. Yang pertama, persiapan ruhiyah atau batiniyah, atau disebut juga persiapan spiritual. Apa yang dimaksud persiapan ruhiyah dan batiniyah? Adalah persiapan membersihkan hati kita, menata hati kita. Lakukan tobat nasuha jika kita melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah. Mulai dari sekarang kita akui di hadapan Allah apa dosa dan kesalahan kita 11 bulan sampai Ramadan, berakhir Ramadan yang lalu sampai Ramadan sekarang yang akan datang, 11 bulan jaraknya. Berapa banyak dosa kesalahan yang telah kita buat. Taubat. Sebab ini akan mengganjal kita ketika kita masuk bulan suci Ramadan. Bulan suci yang hendak kita masuki harus juga dengan hati yang suci, jiwa yang bersih. Kalau kita masuk Ramadan penuh dengan noda dan dosa, niscaya kita tidak akan sukses menjadi orang bertakwa. Yang kedua, jika ada kesalahan-kesalahan dengan manusia, ayo saling bermaafan. Mulai hari ini kita buang sifat dendam kita, sifat iri hati, dengki, busuk hati. Kita buang. Kita bersihkan hati kita dari itu. Itu namanya persiapan ruhiyah. Jangan membawa dendam ke dalam bulan Ramadan. Ini akan membuat kita tidak tenang dalam beribadah. Ini membuat kita ketika melakukan ibadah sholat tarawih tidak akan menjadi khusyuk. Kita kenapa? Karena kita punya dendam pribadi kepada orang. Nah, mulai hari ini kita mulai. Itu persiapan ruhiyah. Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau ada utang puasa dengan Allah, bayar. Ada kita berutang Ramadan tahun yang lalu yang belum dibayar. Sebelum Ramadan ini datang lebih kurang 11 hari ini, bayar hutang puasa itu. Karena ini membuat kita tidak nyaman beribadah selama bulan Ramadan. Kita ragu-ragu, apakah puasa saya diterima tidak? Sementara utang puasa tahun yang lalu belum dibayar. Bayar, Pak. Ada 11 hari. Nah, kemudian persiapan ruhiyah itu dengan jalan memperbanyak ibadah. Mulai sekarang kita perbanyak ibadah sebagai bentuk latihan. Banyak baca Al-Quran, banyak mengerjakan puasa-puasa sunnah supaya perut kita terlatih. Dan sampai kita masuk Ramadan langsung puasa, perut kita kaget. Nah, mulai sekarang kita lakukan puasa sunnah. Kemudian banyak-banyak kita berimpak, bersedekah. Banyak zikir dan doa supaya terbiasa nanti Ramadan. Itu persiapan ruhiyah. Yang kedua, persiapan ilmiah, yaitu persiapan ilmu. Mulai dari sekarang sebelum Ramadan masuk, kita pahami fikih puasa. Apa itu pengertian puasa? Apa hal-hal yang membatalkan puasa? Apa yang menjadi sunnah puasa? Apa yang makruh kita lakukan ketika berpuasa? Ini kita pahami. Ada orang tidak mengerti dengan puasa ketika dia terlambat sahur, sirine bunyi, dia tidak makan sahur lagi. Itu tidak ngerti. Puasa itu dimulai, Pak, ketika terbit fajar. Yang dimaksud puasa adalah menahan lapar dan haus dan segala hal yang membatalkannya semenjak terbit fajar hingga terbenam matahari. Terbit fajar itu adalah azan subuh. Bukan sirine berbunyi. Sirine berbunyi ada waktu 10 menit menjelang azan subuh. Jadi bisa kalau kita mau makan untuk sekedar menguatkan
diri kita untuk berpuasa esok hari. Masih bisa. Tapi orang tidak ngerti, ya udahlah, tidak makan. Tapi dengan syarat ketika kita sedang makan, azan subuh datang, yang dalam mulut dikeluarkan, jangan ditelan lagi. Dikeluarkan, wajib dikeluarkan. Lalu tidak minum, tidak. Kita kumur-kumur saja. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, persiapan jasadiyah. Siapkan fisik kita, tubuh kita, dikuatkan. Kenapa? Ibadah puasa itu ibadah fisik, membutuhkan tubuh yang kuat, tubuh yang prima. Menahan lapar dan haus semenjak terbit fajar hingga terbenam matahari itu lebih kurang 13 jam, Pak. Berat. Perlu latihan fisik. Mulai sekarang kita olahraga ringan. Sholat tarawih 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat, 11 rakaat itu berat berdiri bagi orang yang tidak kuat fisiknya. Nah, mulai sekarang kuatkan. Mulailah kita jalan-jalan olahraga ringan fisik. Nah, kemudian mulailah melakukan pola makan yang sehat. Hal-hal yang akan membuat kita sakit dihindari. Hari ini kita sakit kaki, obat. Jangan kita pasrah. Ada orang yang pasrah, dialah hamba nanti di bulan Ramadan sholat duduk saja. Jangan, Pak. Yang hari ini sholat duduk, berniat saya nanti Ramadan sholatnya berdiri. Walaupun tidak tercapai cita-cita itu tidak masalah. Ini sudah down dulu. Nanti salah duduk aja, sudah menyerah. Tidak ada motivasi. Obat. Kemudian yang keempat, persiapan maliyah, persiapan harta, persiapan keuangan. Untuk apa? Kita siapkan keuangan kita, harta kita di bulan Ramadan bukan untuk membeli makanan yang enak-enak, enggak. Kita siapkan uang kita untuk bulan Ramadan bukan untuk melepaskan selero, tidak. Dan juga tidak untuk membeli pakaian-pakaian yang bagus nanti menghadapi Idul Fitri, bukan itu. Tapi kita persiapkan harta kita untuk berinfak, bersedekah selama Ramadan. Kita siapkan harta kita untuk membayar zakat fitrah nantinya. Jangan sampai kita tidak berinfak, tidak bersedekah di bulan Ramadan. Kenapa? Dalam hadis dari Anas bin Malik, Nabi bersabda, "Qila ya Rasulullah, ayyus shadaqati afdalu?" Qala shadaqatun fi Ramadan. Bertanya sahabat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah tercinta, sedekah apakah yang paling afdal? Sedekah apakah yang paling utama?" Qala, menjawab Nabi, sebaik-baik sedekah, seutama-utama sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Luar biasa. Tidak perlu banyak-banyak, tapi tiap hari kita berimpak, bersedekah. Kalau bisa banyak lebih baik. Siapkan harta kita untuk memberikan makanan kepada orang untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Orang yang memberikan makan untuk orang berbuka di bulan Ramadan, maka dia dapat pahala yang sama dengan orang yang dia beri makan, tanpa mengurangi pahala orang yang dia beri makanan. Luar biasa. Andaikan satu orang setiap hari kita berikan makanan, Pak, kita dapat pahala puasa itu selama 60 hari. Puasa kita 30 hari, puasa orang yang kita beri makan 30 hari. Bagaimana kalau 10 orang anak yatim setiap hari kita beri makan? Luar biasa. Kita dapat pahala puasa 330 hari. Puasa kita 30, puasa anak yatim yang kita beri makan itu 300 hari. Subhanallah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, inilah persiapan mutlak yang keempat ini kita lakukan dalam masa 11 hari ke depan sebelum Ramadan itu datang. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita sukses jadi orang bertakwa. Mari kita maksimalkan, Pak. Andai kata kita dipertemukan dengan Ramadan tahun ini, jangan disia-siakan. Beranggapanlah kita bahwa Ramadan tahun ini kalau andaikan bertemu merupakan Ramadan terakhir. Seolah-olah kita tidak hidup lagi Ramadan tahun yang akan datang. Sehingga kita maksimal beribadah selama 1 bulan. Itu saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.